Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Engkau yang Kau sudah nyatakan kami, keluarga kami, dan kami ada sebagaimana ada pada Engkau. Kami rasakan kebaikan Engkau dan Kau sudah pelihara kami, Kau berikan kami dari Goshen sebagaimana umat Israel mengalami pemeliharaan Engkau. Oh, ular bitulah datang tadi umat Israel pelihara dan hari kami ada pelihara Engkau. Maka sebelum kami mengadakan selain dan menaikkan misbah keluarga, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa salat, dan kami mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus melembutkan hati kami, sehingga tutur firman-Mu berkat buat kami. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal pertama. Lukas pasal pertama ayat 5 sampai ayat 25. Lukas pasal pertama ayat 5 sampai ayat 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang namanya Zakaria dari rombongan Ahia. Isinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup di segala perintah dan tetap Tuhan yang tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lahir putrinya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazinya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan ia takut. Tapi malaikat berkata, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan dari Tuhan dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi. Lalu kata Zakaria kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku dalam umurnya. Jawab malaikat kepadanya, aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah dikutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar bahagia ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percayakan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktu. Sementara orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata pada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabeth istri mengandung dan melahirkan 5 dan selama 5 bulan ia tidak menyampaikan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan kami.
Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Suatu berkat yang luar biasa yang datang hari ini. Firman Tuhan berbicara kepada Zakaria, di mana Zakaria dalam kondisi saat usia mandu dan dia sudah yang sangat menarik. Ternyata Zakaria tidak bosan-bosan. Secara medis tak mungkin dia mengandung. Secara umur tidak mungkin dia bisa melahirkan anak. Dan sesuatu yang tidak mungkin juga mungkin. Tetapi yang tidak mungkin dari itu bagi manusia mungkin bagi Allah. Mengapa? Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 13, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, hei Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Malaikat Jibril menyampaikan kabar berita, jangan takut, doamu dikabulkan. Doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Berapa lama Zakaria berdoa memohon? Amin. Tidak tertulis dalam Alkitab, tapi akan menulis bahwa Elisabet memandu. Cukup lama dia bergumul kepada Tuhan. Ternyata doanya dikabulkan Tuhan. Inilah waktu Tuhan, beda dengan waktu Tuhan. Kalau pagi hari saudara berdoa kepada Tuhan sepertinya Tuhan belum kabulkan, tunggu waktu Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat adalah indah. Apa yang terjadi di saudara indah. Tunggu waktu Tuhan. Secara logika nggak mungkin Elisabet hamil, sebab firman Allah berkatakan dia mandu, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada kata tidak mungkin. Sebab kenapa? Semua dalam kuasa. Dan hari ini saudara mungkin mengalami pergumulan berat, rasa masalah berat, perusahaan saudara, ekonomi saudara, rumah tangga saudara. Ingat, firman Allah, jangan takut. Zakaria kata saat ini, jangan takut, saudara punya hati pada pagi hari. Doa saudara telah dikabulkan. Dan apa terjadi? Doa saudara, ada doa Zakaria kalau sudah dikabulkan. Dan apa terjadi? Ternyata Elisabet dikatakan dalam firman Tuhan mengandung dan itu sudah hapus air. Sebagaimana pada ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang banyak. Kapan? Ketika firman Allah berkata pada 24, berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Artinya sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil. Kalau Tuhan sudah menghapus aib, katanya dia akan menghapus aib saudara. Kalau saudara itu berat, saudara tidak mampu, tapi ingat, ada Tuhan yang mengabulkan permohonan saudara, yang akan hapus aib. Dia akan hapus aibku. Ada ketika saudara diberkati Tuhan, semua akan jadi beres. Ketika Tuhan menolong saudara, semua akan jadi beres. Sesulit bagi manusia, tidak sulit bagi Tuhan. Amin. Dia sanggup menolong hari saudara. Dia sanggup membuka jalan. Dia bisa mengadakan yang tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Mujizat Tuhan masih ada. Yesus kita sama kemarin, hari sama, hari sama. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Allah yang sembah, ya hidup ajaib, ya luar biasa, yang cinta saudara. Amin. Terima dengan benar Bapa di surga. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Ternyata secara logika Elisabet tidak mungkin mengambil tanah Tuhan. Kuasa doa Zakaria engkau
Dan hari kami berdoa kepada Tuhan, mohon penyataan Tuhan, mohon kuasa Tuhan, mohon buka jalan, mohon pekerjaan kami semua. Kami pertaruhkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah tolong Zakaria, Engkau juga tolong buat kami semua. Amin. Kalau hari Engkau tolong orang lain, Engkau juga tolong buat kami. Engkau tolong Zakaria, Engkau tolong buat kami semua. Kami pertaruhkan masalah kami semua kepada Engkau. Persoalan kami, bisnis kami. Kami terima dengan iman berkat yang daripada Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka-mereka yang tegas depan dengan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Apa yang menjadi kebutuhan mereka cukupkan. Belas kasihan terjadi buat bangsa Indonesia yang meninggal semakin habis, yang sakit semakin habis, tapi yang sembuh semakin baik. Terima kasih Bapak. Pandemi ekonomi negara kami itu akan terima kasih Tuhan. Belas kasihan boleh nyata dan buat negara kami. Terima kasih segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.